Ya, surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni. Thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni. Faqala
هؤلاء إن كنتم صادقين أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا وقلنا
شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terlebih dahulu marilah selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Tidak lupa salawat dan salam selalu kita curahkan kepada panutan kita dan suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian kami muliakan, sedikit merangkum dari bacaan Al-Quran kita. Jadi bacaan Al-Quran kita di surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 37 ini adalah peristiwa mengenai Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi ini. Ya, yang mana ini sebetulnya menjadi sebuah
keputusan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengundang tanya para malaikat, ya, di mana para malaikat mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menjadikan di atas muka bumi ini orang yang makhluk yang melakukan tindak kerusakan dan menumpahkan darah? Tapi kemudian ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha mengetahui dari apa yang tidak kalian ketahui, wahai para malaikat. Lalu kemudian Allah mengajari Nabi Adam tentang nama-nama yang kemudian hal itu menjadi nilai lebih pada diri Nabi Adam yang tidak dimiliki oleh malaikat. Nah, sehingga kemudian malaikat pun mereka memahami akan kehendak Allah Subhanahu wa taala mengenai khalifah yang diutus oleh Allah untuk mengelola dan memelihara bumi ini, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya. Namun demikian, kalau dalam mata Allah Subhanahu wa taala, sebelum Adam turun ke bumi, sebelumnya adalah Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tinggal di surganya. Ya. Tinggal dalam surga, kemudian Allah menciptakan Hawa sebagai pasangannya dari tulang rusuknya Nabi Adam. Nah, kemudian dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Nah, iblis di sini apakah dulu dia malaikat atau bukan? Karena di sini ada malaikat dan iblis. Maka pendapat yang benar bahwa iblis itu bukan dari golongan malaikat, tapi dia adalah kana minal jin. Dia dari bangsa jin atau nenek moyangnya jin. Ya, ini iblis. Kemudian ada ulama yang mengatakan bahwa dia disejajarkan dengan para malaikat karena kesolehannya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disejajarkan dengan malaikat. Tapi kemudian ketika iblis ini menolak untuk sujud kepada Nabi Adam, di dalam ayat lain disebutkan bahwa asjudu liman khalaqta tina. Ya, iblis mengatakan bahwa apakah saya akan sujud terhadap makhluk yang engkau ciptakan dari tanah? Ya. Dalam ayat lain Allah mengatakan, iblis mengatakan, ya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, atas dasar apa ya engkau ya Allah memerintahkan aku untuk sujud kepada Adam, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah dan aku engkau ciptakan dari api. Ya. Nah, kemudian karena keengganan dan kesombongan dengan menolak perintah Allah, lalu Allah pun mengusir iblis dari surga. Lalu tinggallah Adam dan istrinya yang tinggal dalam surga dengan berbagai ragam kenikmatan, berbagai macam makanan yang bisa dinikmati, semua kenikmatan yang di dalam surga. Nah, tapi ada satu larangan, yaitu wala taqrabu hadhihi syajarah, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin. Karena kalau mendekati maka kamu berdua akan menjadi orang-orang yang zalim. Lalu singkat ceritanya, fa'azallahuma syaitan. Ya. Lalu syaitan pun menggelincirkan ya, keduanya, sehingga kemudian keduanya dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Nah, di sini Bapak Ibu yang muliakan, dan dalam ayat lain disebutkan bahwa cara tipu daya iblis untuk menjadikan
Adam dan istrinya itu terusir ataupun dikeluarkan dari surga itu sampai dengan berbagai ragam tipu daya. Mulai dari kamu makan saja buah yang ada di pohon ini, syajaratul khuld, karena ini adalah pohon keabadian. Kalau kamu makan ini nanti kamu akan abadi di dalam surga. Kalau kamu tidak makan, nanti suatu saat ada waktunya Allah pasti akan menurunkan dan mengeluarkan kamu dari surga. Ya. Kemudian juga mengatakan bahwa qasamahuma inni lakum minan nasihin. Bahkan iblis itu sampai bersumpah atas nama Allah. Bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwa saya ini, iblis mengatakan, saya ini adalah orang yang memberi nasihat. Jadi apa yang saya sampaikan ke kamu, wahai Adam, ini adalah sebuah nasihat. Ya, jadi sebuah nasihat. Padahal nasihat itu kan maknanya iradatul khair lil ghair. Keinginan ataupun menginginkan kebaikan untuk orang lain. Itu namanya nasihat. Ya. Dan di sini disebutkan ada riwayat yang mengatakan bahwa atas dasar apa engkau wahai Adam, ketika Adam ditanya, ya, atas dasar apa engkau sampai mau menuruti godaan dan tipu daya iblis? Kok kamu sampai terperdaya, terpengaruh dan mengikuti bujukannya iblis? Kemudian Nabi Adam menjawab, dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi Adam mengatakan bahwa sungguh saya tidak pernah menyangka akan ada makhluk yang sampai berani bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan hambanya. Ya. Jadi Adam itu mulai terpengaruh, tertipu dengan tipu dayanya iblis, bujukannya iblis itu ketika iblis sampai berani bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Adam dengan kebersihan hatinya tidak menduga akan ada makhluk yang sampai berani bersumpah mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala untuk mencelakai makhluk yang lainnya. Ya. Kalau hati yang bersih seperti ini, ya. Jadi tidak mudah seseorang kita ini tidak boleh untuk sedikit-sedikit bersumpah mengatasnamakan ataupun membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga mengatakan kalau ada orang meminta sesuatu kepadamu dengan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah sesuatu itu. Nah, ini untuk hati yang bersih, ya. Jadi kalau ada orang datang meminta dengan nama Allah, meminta sesuatu dari kita dengan nama Allah, maka berikanlah sesuatu itu. Nah, ini karena agungnya nama Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan makhluknya. Ya. Jadi kalau orang yang hatinya bersih, ya, dia tidak akan bermudah-mudahan di dalam bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dalam perkara yang memang sangat penting. Dan dalam hadis yang lain disebutkan kalau kamu meminta kepada Allah maka mintalah surga. Meminta kepada Allah itu dianjurkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, ya, yang berhubungan dengan kebahagiaan kita di kehidupan akhirat kita. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat terakhir yang kita baca tadi adalah fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Lalu kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya doa, ya, beberapa kata dan kemudian Allah menerima taubatnya, mengampuninya. Ini ayatnya adalah disebutkan dalam surat yang lain. Doanya Nabi Adam ketika diusir dari surga adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, ini adalah doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam atas
keterpelesetan atau atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Adam terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Allah mengajarkan Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, sungguh kami telah berbuat aniaya, kami telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri, ya. Fa illam taghfir lana, sungguh jika Engkau tidak mengampuni kami dan sungguh jika Engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami pasti akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, inilah kalimat yang diucapkan oleh Nabi Adam, yang kemudian dengan kalimat ini Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, ya. Sebuah pengampunan tetapi tidak mengembalikan, ya, sebuah pengampunan tetapi tidak mengembalikan tidak mengembalikan keadaan semula. Yaitu apa? Allah mengampuninya, tapi bukan berarti kemudian Adam masih boleh tinggal di surga. Tapi Allah mengampuninya dengan menurunkan Adam ke dunia ini, menurunkan Adam dan istrinya ke bumi, karena diampuni. Lalu kemudian Allah mengatakan qul nahbitu minha jami'ah. Pada ayat berikutnya nanti akan kita baca, Allah mengatakan turunlah kamu semuanya, karena di sini kamu semua ini bentuknya jamak, jadi yang di semua di sini adalah Allah menurunkan Adam, Hawa, kemudian juga iblis, semua diturunkan ke bumi, dikeluarkan dari surga. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kisah ataupun makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Dan ini adalah merupakan pelajaran bagi kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, sebagai pelajaran dari apa yang telah dialami oleh orang tua kita, nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam. Bahkan kemudian dalam hadis yang lain disebutkan Musa itu pernah protes kepada Adam. Karena apa? Karena engkau, wahai Adam, makan sajaratul khuld, lalu engkau diturunkan dari surga. Nah, seandainya engkau tidak makan dari pohon yang dilarang oleh Allah untuk kamu dekati, niscaya kita semua umat manusia ini pasti akan ada di dalam surga. Tapi kemudian Nabi Adam menjawab, bagaimana aku bisa menolak terhadap takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan. Nah, jadi di sini boleh beralasan dengan takdir, tapi kalau sudah terjadi, kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi, kita tidak boleh mengatakan takdir, ini sudah takdir. Mengapa demikian? Karena kita tidak tahu, keputusan ataupun takdir Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa. Itu kita tidak pernah tahu sebelum kita menjalani. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk menjalani apa yang Allah perintahkan. Kemudian akibat dari semua itu, keberadaan kita di dunia ini, apa yang telah terjadi, yaitu itulah takdir. Jadi kalau sudah ditakdirkan bahwa suami saya ini jenengan, gitu kan, sudah ditakdirkan kamu ini sebagai istri saya, ini karena sudah menikah. Kalau belum menikah, baru kenalan, baru ini sudah bilang engkau adalah takdirku,
Ya, ini nggak masuk ya. Ini mendalui takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita rasakan, apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu boleh kita katakan ini takdir. Ya. Kalau sudah terjadi. Tapi kalau belum terjadi, kita tidak boleh mengatakan bahwa ini takdir. Maksudnya terjadi dengan cara yang benar. Sebagaimana halnya orang tidak boleh berbuat maksiat, melakukan dosa. Ya, sebelum melakukan dosa dia sudah punya niat untuk melakukannya dengan alasan takdir. Nah, tidak bisa. Ya, mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya untuk berbuat maksiat. Ya. Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, tapi kemudian ketika seseorang akan melakukan perbuatan dosa, dia sudah punya niat dengan alasan ini adalah takdir saya harus berbuat maksiat. Nah, ini tidak bisa. Ya, ini malah namanya bentuk kurang ajarnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mendalui takdir Allah. Ya, karena takdir Allah Subhanahu wa taala itu takdir secara syar'i di dalam agama ini bahwa Allah membenci perbuatan maksiat hambanya. Ya, Allah murka terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Nah, itu sudah aturan bakunya seperti itu. Nah, tapi kemudian ketika nanti perbuatan itu terjadi, nah setelah terjadi pada diri kita tidak ada diri kita tidak berniat, sebetulnya diri kita tidak mau, tapi karena kita mungkin tergoda, terbawa oleh hawa nafsu kita terpengaruh dengan nafsu kita, lalu melakukan perbuatan maksiat tersebut. Nah, itu sudah lain, ya, sudah lain permasalahannya. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan memiliki sifat yaitu as-sabur. Ya. As-sabur itu artinya adalah yang maha sabar. Ya, yang maha sabar. Nah, dikatakan oleh para ulama maha sabarnya Allah Subhanahu wa taala adalah, dari as-sabur itu artinya sendiri adalah menahan diri. Ya, menahan. Itu as-sabr secara bahasa maknanya adalah al-habsu, menahan. Ya, menahan untuk tidak melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Ya, itu namanya sabar. Menahan diri untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa itu sabar, karena menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah ketika seseorang berpuasa, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan semua yang membatalkan puasa. Salat itu juga harus dengan sabar. Mengapa demikian? Karena salat itu kadang harus kita lakukan meskipun kita dalam keadaan susah, kita sedang sakit, kita sedang kedinginan, ya, di musim dingin, ataupun ketika kita sedang di perjalanan, ya, menahan diri, ya, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena sabar itu, ya, sabar di atas ketaatan kepada Allah, kemudian sabar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, dan yang ketiga adalah sabar terhadap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat as-sabur, yang maha sabar. Ya. Maha sabar artinya bahwa Allah tidak menyegerakan untuk mengadab.
atau membinasakan makhluknya yang berbuat maksiat kepadanya. Ya. Jadi tidak menyegerakan, tapi memberikan waktu untuk bertobat, ya, memberikan waktu untuk berpikir, memberikan waktu untuk orang tersebut, ya, sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki sifat sabur. Ya. Bahkan Allah menegaskan dalam Al-Quran, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu langsung menyiksa manusia atas perbuatan dosa yang dilakukan, maka tidak tersisa lagi manusia di muka bumi ini. Maka tidak akan tersisa lagi hewan melata di muka bumi ini. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhirkan, menunda sampai tiba waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi kalau Allah tidak memiliki sifat as-sabur, maha sabar, ya, karena sesungguhnya Allah memiliki sifat al-aziz, maha perkasa, al-qahar, maha memaksa, dan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu menunjukkan keagungan dan kemahabesarannya. Nah, kalau tidak ada sifat sabur, ya tadi tidak tersisa lagi manusia di muka bumi ini. Mengapa demikian? Karena ya manusia pasti pernah melakukan perbuatan zalim, pernah melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat. Nah, maka kemudian berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sabar ini disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ma ahadun asbara ala adzan sami'ahu min Allah yad'una lahu al-walada thumma yu'afihim wa yarzuquhu. Ya, tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun yang paling sabar, ya, tidak ada satupun yang paling sabar, ya, atas perbuatan yang menyakitkan, ya, daripada sabarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bentuknya? Bentuk yang dilakukan oleh manusia di dalam menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yad'una lahul walad thumma yu'afihim wa yarzuquhu. Allah Maha Penyabar. Meskipun manusia melakukan perbuatan, meskipun manusia memiliki pemahaman, ya, bahwa pemahaman yang itu menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pemahaman keyakinan yang menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yad'una lahul walad. Manusia itu meyakini, manusia itu mengklaim bahwasanya Allah memiliki anak, ya. Tsumma yu'afihim, tapi kemudian Allah memberikan, ya, memaafkan, ya, ya, wa yarzuquhum, dan Allah memberi rezeki. Nah, di sini Rasulullah SAW menegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat sabur, dan Allah memiliki sifat yang namanya Al-Halim, ya. Jadi Al-Halim. Dari sifat ini kemudian muncullah tadi, meskipun manusia menyakiti Allah, ya, dengan apa? Dengan bentuk bahwa meyakini bahwa Allah itu memiliki anak, ya. Allah memiliki anak, dan ini adalah keyakinan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir. Kan dikatakan bahwasanya waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu adalah anak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
Waqala bin Nasara ya al-Masih ibnullah. Ya. Dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua umat terdahulu sebelum kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Nah, siapakah Uzair ini? Nah, Uzair ini adalah ada silang pendapat dari para ulama apakah Uzair ini nabi atau bukan. Tapi pendapat yang kuat adalah Uzair ini seorang nabi. Seorang nabi yang hidup di masa antara setelah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Karena memang Bani Israel itu umat yang istimewa pada saat itu, ya, hamba yang diistimewakan oleh Allah karena selalu ada Nabi dan Rasul yang Allah utus di tengah-tengah mereka. Dan Uzair ini adalah Nabi yang hidup setelah masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nah, dan dalam hal ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya dulu ketika Nabi Musa wafat, begitu juga dengan Taurat itu juga hilang. Ya, kitab Tauratnya, kitab petunjuknya bagi Bani Israel itu juga hilang. Nah, sehingga Bani Israel ini kesulitan untuk beragama ataupun menjalankan ajarannya Nabi Musa, menjalankan apa yang ada dalam kitab Taurat. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Uzair, ya, mengutus Uzair ini untuk kemudian menjadi seorang nabi, dan Allah berikan keutamaan berupa Uzair ini bisa membuka kembali atau bisa mengucapkan semua ajaran yang ada dalam kitab Taurat. Nah, sehingga Taurat yang waktu itu sudah hilang, sudah diselewengkan isinya, yang kemudian Bani Israel kesulitan untuk mencari sumber-sumber yang berhubungan dengan kitab Taurat sebagai kitab ajaran mereka. Allah utus Uzair, dan dari lisannya Uzair ini Taurat itu bisa dimunculkan kembali persis dengan apa yang dibawa pada zamannya Nabi Musa. Ya, jadi semua yang keluar dari lisannya Uzair, ya, tentang isi-isi yang ada dalam kitab Taurat, ya, itu bisa dapatkan kembali oleh Bani Israel. Ya, setelah sekian ratus tahun sepeninggalnya Nabi Musa. Dan setelah Bani Israel melakukan apa istilahnya, ya, kayak validasi gitu, ya, pencocokan, itu ternyata memang apa yang diucapkan oleh Uzair itu sama persis dengan isi kitab Taurat. Nah, lalu kemudian hal ini justru menjadikan keyakinan Bani Israel itu kalau begitu Uzair ini bukan sembarangan nabi, ini bukan sembarang manusia, bukan manusia sembarangan ini. Berarti ini anak Allah. Nah, kemudian setelah itu baru Bani Israel, orang Yahudi, mengatakan Uzair ini sebagai anak Allah. Ya, dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk memunculkan kembali kitab Taurat sebagai ajaran Bani Israel, tapi kemudian malah justru Bani Israel atau orang-orang Yahudi ini menjadikan Uzair sebagai anak Allah. Jadi memuji secara berlebihan. Sama halnya dengan Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat-mukjizat yang itu tidak bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Ya, kan Nabi Isa itu bisa mengetahui apa yang ada di dalam rumah seseorang tanpa harus masuk ke dalamnya.
wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Jadi dia Nabi Musa bisa tahu apa yang ada di dalam rumah itu isinya apa saja, tanpa harus melihat ke dalam, tanpa melakukan hal-hal yang itu sifatnya menengok ataupun mencari tahu dari orang lain. Beliau bisa langsung mengetahuinya. Selain itu Musa juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, justru kemudian mukjizat ini malah disalahartikan oleh orang-orang Nasrani. Kalau bisa menghidupkan manusia, berarti Nabi Isa ini bukan sembarang nabi, bukan nabi pada umumnya, tapi ini adalah anak Allah. Ya, anak Allah. Nah, kemudian orang-orang Nasrani meyakini bahwa Musa itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Nah, sehingga setelah diyakini seperti ini, ya, sebenarnya Nabi Isa sudah memberikan klarifikasi dan penolakan. Ketika Allah bertanya dan Allah Maha tahu, ya, Allah bertanya kepada Nabi Musa, wa idh qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, ya, apakah engkau wahai Nabi Isa telah mengatakan kepada pengikutmu, jadikanlah aku dan ibuku, ya, sebagai sesembahan, ya, sebagai ilah, sebagai Tuhan, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Isa menjawab, qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laisa li fi nafsi. Ya. Nabi Musa menjawab bahwa Nabi Isa menjawab bahwa subhanak, maha suci engkau ya Allah, ya, tidak ada, ya, sama sekali tidak ada ucapan dari diriku, ya, bahkan terlintas dalam pikiranku untuk mengucapkan ucapan tersebut, ya. Jadi sudah ada sanggahan dari Nabi Isa sendiri, ya. Tapi kemudian karena ini sudah menjadi keyakinan utama orang Nasrani, ya, maka sampai sekarang jadilah apa yang terjadi dan menjadi keyakinan orang-orang Nasrani. Dan inilah yang kemudian menjadi hari rayanya orang Nasrani, yang mana mereka sekarang sedang merayakan sebagai hari raya Natal. Nah, hari raya Natal ini adalah bentuk sebagai hari raya diangkatnya ataupun dijadikannya Nabi Isa sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kemudian yang berikutnya, kalau orang-orang kafir itu juga mereka membuat satu pemahaman bahwa Allah itu punya anak. Tapi anaknya, Allah punya anak-anak perempuan. Ya. Wa yaj'aluna lillahil banati subhanah. Dan mereka orang-orang kafir menjadikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak-anak perempuan. Lalu hal ini disanggah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Dan bentuk sanggahannya itu orang-orang kafir dulu, terutama orang-orang kafir Quraisy di masa jahiliyahnya, itu mereka paling benci kalau sampai punya anak perempuan. Ya. Karena apa? Karena anak perempuan itu hanya akan merepotkan, ya, tidak bisa dijak perang, ya, terus dianggap sebagai makhluk yang lemah, bahkan kemudian nanti kalau suaminya kalau menikah ataupun kalau orang tuanya meninggal, itu perempuan itu bisa diwarisi, jadi bisa menjadi barang warisan. Nah, jadi
Dalam hal ini kemudian Allah katakan, bagaimana kalian mengatakan Allah punya anak perempuan, ya Allah punya anak-anak perempuan, sedangkan kalian sendiri sangat benci, tidak suka kalau punya anak perempuan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang muliakan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat as-sabur tadi. Ya, Allah memiliki sifat maha sabar. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mendahulukan murkanya daripada kasih sayangnya, ya, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan kemarahannya, ya, kemurkaannya daripada maha rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya mereka semua ini akan langsung dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan Allah Ta'ala dalam sebuah hadis disebutkan bahwa rahmat Allah itu, rahmatku mendahului kemurkaanku. Dan Allah mengatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu meliputi, mencakup seluas, ya, jadi meliputi segala sesuatu, ya, wasi'at kulla syai'. Nah, di sini Allah memiliki sifat maha sabar. Nah, namun demikian, ketika seseorang ataupun tadi disebutkan orang-orang yang mereka meyakini bahwa Allah memiliki anak, kemudian Allah memiliki anak-anak perempuan, kemudian yang meyakini bahwa para malaikat itu adalah anak-anak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi kemudian Allah masih memberikan rezeki, masih membiarkan orang-orang yang memiliki keyakinan tersebut untuk hidup di dunia ini mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Namun demikian, kita sebagai seorang muslim juga hendaknya bisa mengambil pelajaran dalam hal ini, ya, mengambil pelajaran, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah, menurunkan bencana, ya, menurunkan apa saja yang membuat kita kesulitan ataupun kita kesusahan. Nah, itu sebenarnya disebabkan karena kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka dalam hal ini sangat penting bagi kita untuk bisa kemudian hendaknya mencegah apa-apa yang itu bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan inilah yang bisa menghalangi ataupun menjaga diri dari berbagai musibah dan bencana yang akan didapatkan oleh manusia secara umum, ya. Jadi kalau musibah itu hanya menimpa satu orang ataupun satu keluarga atau hanya beberapa orang, itu bisa jadi karena memang maksiat yang dilakukan oleh orang itu sendiri, karena kesalahan orang itu sendiri. Bahkan bisa jadi itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan dosa-dosanya. Kalau ini sifatnya cakupannya, ya, pribadi, keluarga atau sedikit orang. Tapi kalau itu sebuah bencana yang menimpa banyak orang, ya, menimpa banyak orang, di situ ada orang baik, ada juga orang yang orang yang berbuat dosa, pelaku maksiat, maka ini adalah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW beliau pernah ditanya, ya, jadi ditanya oleh seorang sahabat bahwa anuhliku wa fina salihun, ya, apakah kita ini akan binasa? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membinasakan kita, sedangkan di tengah-tengah kita masih ada orang saleh, masih ada orang baik, masih ada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka Nabi kemudian mengatakan, na'am idza kathura al-khubuth. Ya. Ya. Musibah bencana itu akan tetap turun. Meskipun di tengah-tengah masyarakat itu masih ada orang soleh. Ya. Apabila apa? Apabila kemaksiatan dan perbuatan dosa sudah menyebar, ya, sudah merajalela, sudah tersebar di mana-mana, bahkan sudah masuk ke setiap rumah. Ya, sekarang ini perbuatan maksiat, perbuatan dosa, ya, bahkan keyakinan-keyakinan yang menjurus kepada kesyirikan itu sudah begitu mudahnya masuk ke dalam rumah kita. Ya, dengan adanya internet, dengan adanya handphone, dengan adanya media sosial, itu sadar tidak sadar terkadang kemaksiatan itu masuk ke dalam rumah kita ataupun kita melakukannya, ya, tanpa menyadari bahwa itu adalah perbuatan maksiat ataupun perbuatan dosa. Ya. Dengan adanya media sosial, adanya internet yang sekarang sangat mudah kita dapatkan, juga semakin mudahnya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan itu kita terima. Ya, subuhat-subuhat, ya, pemahaman-pemahaman yang menyesatkan itu kemudian masuk ke dalam pikiran kita, kemudian mempengaruhi pikiran kita, kemudian meskipun tidak mengiyakannya, tapi ada muncul rasa yang membiarkan, ya, membiarkan. Kalau tidak sampai membenarkan, ada membiarkan, tidak ada pengingkaran di dalam hati kita. Ya. Dan itu begitu banyak orang yang semua bebas bicara, semua bisa membuat menyebarkan ide dan pemahamannya. Dan ini juga lah yang kemudian kita ini di satu sisi dengan adanya internet, dengan majunya teknologi itu kita bisa dimudahkan untuk belajar ilmu agama, untuk mendalami agama ini. Tapi di satu sisi kita juga dihadapkan pada satu keadaan yang mana saking mudahnya, ya, saking mudahnya menerima ilmu pengetahuan, saking mudahnya menerima informasi itu, kadang kita tidak bisa ataupun kita lalai untuk selektif, lalai untuk memilih, lalai untuk meneliti, ya, apakah ini benar atau salah, apakah pemahaman ini benar atau salah. Ya, di antara bentuk lalainya adalah kemudian ketika mendapatkan share-sharean gitu, pokoknya bagus ini, apalagi ada tambahan sebarkanlah ini ke grup WhatsApp yang Anda miliki, maka dalam waktu 1 jam Anda akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Wah, itu langsung di-share, ya, jadi di-share tanpa meneliti terlebih dahulu, ya, tanpa meneliti terlebih dahulu, asal share saja. Nah, kemudian ketika ada yang menyanggah, ya, ini juga yang hendaknya menjadi koreksi pada kita semua. Ketika ada yang menyanggah ataupun meluruskan, ya, karena yang meluruskan itu konco dewe, ya, konco dewe ya bukan ustadz, ya sesama gitu kan, menyanggah. Nah, lalu dijawab, ya kan, yang penting niatnya baik. Yang penting niatnya baik ini kan ngajak orang untuk berzikir, ini kan ngajak orang untuk melakukan kebaikan, menjadikan orang semakin dekat kepada Allah. Ini kan niatnya baik, ya, padahal yang disampaikan isinya itu satu hal yang tidak benar. Nah, ini jadi perlunya kita menyeleksi, benar-benar menyeleksi, tidak bermudah-mudahan dalam menyebarkan suatu
suatu broadcast ataupun isi yang itu mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sebelum kita meyakini ataupun sebelum kita memastikan itu adalah sesuatu yang benar. Ya, sesuatu yang benar. Sekarang itu kadang video lawas dicocok-cocokkan dengan yang ada keadaan yang sekarang ini, ya kan, benar kan prediksinya, benar kan begini begitu, dibilang lah ini kan video 10 tahun yang lalu, ya ini kejadian 10 tahun yang lalu dan sebagainya. Nah, maka di sini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, media yang masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari ini adalah merupakan kemudahan dari Allah untuk memperdalam ilmu agama kita, untuk menjadikan kita sebagai seorang muslim yang semakin baik. Tapi satu sisi juga kita perlu berhati-hati terhadap pemikiran-pemikiran yang itu bisa merusak akidah kita, ya, merusak akidah kita. Bagaimana dalam hal ini adalah kalau sekarang ini beredar bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal, bagaimana hukumnya mengucapkan selamat hari raya kepada agama yang lain. Nah, kemudian di situ simpang siur berbagai macam pendapat. Ada yang mengatakan boleh saja, itu kan urf, itu kan hanya adat kebiasaan, nggak ada hubungannya dengan akidah kita. Ya, mengucapkan 100.000 kali pun tidak akan merusak keyakinan. Nah, padahal ini adalah satu hal yang harus kita jauhi, ya, karena mengucapkan selamat atas kesalahan, ya, atas perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Orang berbuat dosa itu tidak boleh diberi ucapan selamat, tapi dinasihati, ya, tapi diingatkan. Kalau kita tidak mampu untuk menasihati atau mengingatkan, maka setidaknya kita mengingkari dengan hati kita. Dan mengingkari dengan hati ini adalah jenis pengingkaran yang paling rendah. Ya, kalau bisa mengingkari dengan tangan itu baik, kalau bisa mengingkari itu dengan lisan, mengingkari dan kemudian beri nasihat dengan lisan itu baik. Tapi kalau keduanya kita tidak mampu, maka ingkarilah dengan hati kita, karena itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi dikatakan bahwa pengingkaran dengan hati itu bukan hanya mengingkari saja, tapi juga dengan selain mengingkari dengan hati juga berdoa. Ya, pengingkaran dengan hati itu maksudnya adalah doa agar kemungkaran itu Allah hilangkan. Ya, bukan hanya bentuk pengingkaran saja, tapi juga doa, ya, kepada Allah karena kelemahan kita, untuk kelemahan kita, ketidakmampuan kita untuk merubah kemungkaran itu dengan lisan ataupun dengan tangan. Maka kemudian pengingkaran yang paling lemah adalah dengan hati, ya, berdoa kepada Allah untuk agar kemungkaran itu Allah hilangkan. Inilah Bapak sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah pemahaman, dan ini adalah merupakan akidah prinsip seorang muslim. Ya, akidah, ya, menjadi prinsip keyakinan seorang muslim bahwa kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal dari sisi bahwa Allah adalah zat, ya, sesembahan yang berhak untuk disembah, satu-satunya sesembahan yang paling berhak untuk disembah. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh alam semesta ini, Allah yang memberi rezeki, Allah yang berikan kesehatan, Allah yang berikan sakit, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang semuanya perjalanannya alam semesta ini tidak lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita dalam hal prinsip saja bahwa Allah adalah Maha Esa, sesembahan yang hak untuk disembah, lalu kemudian memberikan ucapan ataupun meyakini bahwa ada unsur-unsur lain, ada sesuatu lain yang bisa memberikan manfaat kepada kita,
bisa memberikan mudarat kepada kita, ada sesuatu, ada makhluk ya yang bisa menjaga kita ya, maka ini adalah satu prinsip yang harus diperbaiki, bahwa yang menghidupkan, yang mematikan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan rezeki adalah Allah, yang memberikan kesehatan adalah Allah. Semua yang kita terima ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan itu tidak turun dengan sendirinya, tapi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka kalau ada yang mengatakan semoga semesta mendukung, itu juga sebuah ucapan yang kurang tepat, yang tidak tepat. Semoga semesta mendukung ya, semoga semesta mendukung itu karena yang semesta itu hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi semua hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak ada kekuatan sama sekali ya, tidak akan menjalankan, tidak akan bergerak kecuali perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah Bapak-Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, prinsip tauhid yang hendaknya ada di dalam diri kita, menjadi prinsip dalam hidup kita, dan juga menjadi amalan hati kita ya. Karena tauhid ini selain dengan ucapan juga sebuah keyakinan dalam hati yang menjadi prinsip di dalam hidup kita. Maka sangat penting bagi kita untuk mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal kitabnya, karena itu adalah modal pokok bagi seorang hamba, bagi seorang muslim, bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, untuk mendapatkan kebahagiaannya baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Bapak-Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi pengingat untuk kita semua, juga menjadi motivasi bagi kita semua untuk menjadi seorang muslim yang semakin baik. Terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo tidak sama diminum. Kalau ada jamaah yang mau bertanya, dipersilakan. Aku ini, monggo boleh. Tidak ada, biar enggak banyak. Yang pertama ini Pak, tadi itu dari Adam diciptakan Pak, kata bahwa iblis menolak Pak dan diusir. Tapi tadi kok yang Buddha iblis secara diusir itu, apakah iblis bisa masuk lagi ke surga lagi atau padahal dia tidak diusir? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan hari Natal ini, saya lihat pemimpin kita itu malah bukan lagi mengucapkan Natal Pak, tapi malah ikut misa. Padahal itu menjadi panutan bisa. Bagaimana Pak ini Pak? Terima kasih. Iya, waduh. Yang pertama, bagaimana iblis bisa menggoda Adam? Ya, padahal iblis itu sudah diusir dari surga. Ya, ini memang sebuah pertanyaan yang sangat masuk akal ya. Kamu sudah diusir kok bisa ini gitu. Nah, yang pertama, yang harus kita yakini adalah ini yang pertama. Ini adalah perkara yang gaib. Ya, dan kita harus membenarkan apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwa iblis ini masih bisa menggoda Adam. Ya, dengan cara memang dia menyelinap. Ya, dia menyelinap ke dalam surga. Ada yang mengatakan dengan masuk dengan berbentuk ular ya, jadi berbentuk ular kemudian menyelinap masuk ke dalam surga dan membisik-bisiki Adam. Nah, jadi pada prinsipnya
caranya itu yang pertama, kita tidak punya kewajiban untuk mengetahui caranya bagaimana, karena itu perkara yang gaib. Namun yang kedua, para ulama juga memberikan satu pendapat bahwa tadi iblis itu datang dalam wujud seekor ular, dan juga kemudian kenapa iblis masih bisa masuk ke dalam surga? Ya, itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu sebagai proses, nantinya Adam akan dikeluarkan dari surga. Ya. Makanya aku bingung ini. Kemudian yang kedua kaitan dengan mengucapkan Natal, yaitu tadi adalah sebuah kebiasaan. Terus kan untuk Dan juga dikatakan sebagai sebuah bentuk toleransi. Ya, sebagai sebuah bentuk toleransi. Padahal toleransi itu tidak harus sampai pada mengucapkan, membiarkan mereka untuk melakukan ritual agamanya, itu sudah bentuk toleransi. Lalu mengapa para pemimpin kita mengucapkan ini? Ya, yang pertama karena itu sudah merupakan tugas penguasa, tugasnya presiden dan orang-orang yang ada di bawahnya, apalagi di negara demokrasi seperti ini. Ya, negara demokrasi itu semua memiliki hak yang sama, ya, sehingga itu sudah menjadi tugasnya. Ya, bahkan untuk menjaga dan memastikan keselamatannya, ya, kelancaran acara itu. Nah, ini konsekuensi memang dalam sebuah negara demokrasi. Ya, kalau kita melihat dari negara-negara yang misalnya negara Arab Saudi, yang jelas itu dengan tegas tidak ada di sana pengucapan selamat hari Natal. Nah, jadi ini demokrasi. Kemudian yang kedua adalah kurangnya, ya, jadi kurangnya pemahaman, ya, kurangnya pemahaman dan kesadaran dalam hal menjaga akidah tauhid kita. Ya, sehingga ada orang-orang di atas sana yang berada di pucuk pimpinan ataupun orang-orang yang ada di sekitar presiden ataupun para penguasa di sana yang kemudian memberikan memberikan pendapat-pendapatnya, memberikan saran-sarannya yang berujung pada hal tadi toleransi, dan ini adalah tugas negara, apalagi negara demokrasi. Nah, itu kemudian tidak bisa menjadi ukuran kita sebagai seorang muslim secara pribadi. Ya, secara pribadi kita dengan keyakinan kita bahwa hal ini adalah bukan perkara yang benar untuk dilakukan. Ya, bukan perkara yang diizinkan dalam agama kita untuk kita lakukan. Secara pribadi kita harus tetap berprinsip seperti ini. Adapun yang di atas ya tadi karena negara demokrasi, kemudian juga orang-orang di atas sana memang memiliki pemahaman sekuler dan pemahaman yang sangat terbuka dalam hal beragama. Demikian, Pak. Sambung ya. Saya Iya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya ingin menanyakan tadi di sosmed itu kan kadang kita dapat tiktokan itu loh. Itu tolong jangan tinggalkan sehabis sholat isya 4 rakaat. Jadi 4 rakaat sehabis isya itu pahalanya seperti 120.000 rakaat. Apakah itu betul, Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nambah tunjukkan. Mungkin saya kirim ke Ya. 4 rakaat setelah isya. ya. 4 rakaat setelah isya pahalanya
sama dengan berapa tadi? 120.000. Mungkin saya kirim ke Ya, 120.000 kali apa 120.000? 120.000 rakaat. 120.000 rakaat. Itu nggak tepat Bu, nggak ada itu. 4 rakaat setara dengan 120.000 kali kebaikan apa rakaat apa? Iya. Di Nabawi pun di Masjidil Haram pun hanya 400.000 loh kalau 4 rakaat. Karena 1 rakaat aja 100.000 kan. Nah, jadi satu sholat 100.000. Nah, jadi kalau 120.000 kebaikan atau 120.000 seperti melakukan sholat 120.000 rakaat, nah itu sependek pengetahuan saya itu tidak ada tidak ada dalilnya dari Al-Quran, ya, apa dari Al-Quran ya, dari hadis pun juga tidak ada. Demikian. Itu tadi, jadi yang kita singgung bahwa begitu mudahnya orang itu menyebarkan sebuah isi yang di situ amalan, kemudian menentukan pahalanya segini, pasti yang mau begini. Nah itu, dan perlu kita pahami juga bahwa kebanyakan hadis palsu itu tersebar dalam bab fadhailul a'mal, dalam permasalahan keutamaan melakukan suatu amalan. Nah itu di dalam fadhailul a'mal kebanyakan di situ, ataupun hadis palsu, hadis lemah dan hadis palsu itu paling banyak tersebar dan menyebar dalam perkara keutamaan melakukan suatu amalan-amalan tertentu. Jadi keutamaan tertentu, kemudian kalau melakukan ini, melakukan amalan ini, pahalanya ini. Meskipun tidak semuanya lemah ataupun palsu, masih banyak yang sahih, tapi yang dhaif maupun palsu itu lebih banyak. Demikian. Terima kasih Ustaz. Rahman. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya muliakan, sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, kemudian untuk keluarga, saudara dan orang-orang yang ada di sekitar kita dari kaum muslimin wal muslimat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tharana ala man zalamana wansurna ala man adana, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun innaka waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.